Halo, kembali lagi bersama saya Anskeres Rembo, NIM 20120143, kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, mendapatkan query string. Untuk URL yang mengandung query string, kita perlu menggunakan modul URL dan query string. Query string itu sendiri adalah daftar parameter dan nilai yang dikirim melalui URL. Misalnya seperti berikut ini. Oke, perhatikan di layar. Localhost 3000/catalog tanda tanya ID sama dengan produk 001 atau localhost 3000/catalog tanda tanya kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos. Pada contoh di layar, ID sama dengan produk 001 dan kategori sama dengan pakaian dan subkategori sama dengan kaos. Itu disebut sebagai query string. Modul URL menyediakan fungsi parse yang berguna untuk berurai bagian-bagian di dalam URL. Untuk memahami cara kerja fungsi URL parse, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript ke dalam terminal seperti berikut ini. Oke, jadi di sini kita ketikkan node, kita enter. Nah, berikutnya kita ketikkan var URL sama dengan require, oke, dalam kurung URL seperti ini, kemudian kita enter. Berikutnya var URL, oke, var URL sama dengan http://localhost 3000, oke, katalog seperti ini, kategori, oke, seperti ini, sama dengan pakaian, oke, sama dengan pakaian, dan subkategori sama dengan kaos. Oke, kita enter. Berikutnya url.parse, oke, seperti ini, dalam kurung URL seperti ini. Oke, berikutnya kita enter. Oke, dari hasil yang tampak di layar dapat dilihat bahwa kita dapat mengetahui parameter-parameter yang dikirim ke URL melalui kunci query. Oke, misalnya url.parse seperti ini, dalam kurung URL seperti ini. Oke, lalu seperti ini query. Oke, berikutnya seperti ini, lalu oke, kita enter, atau URL, oke, parse seperti ini, dalam kurung URL, oke, seperti ini, dot query. Oke, seperti ini ya. Oke, kita enter. Oke, nah, sama seperti modul URL, pada modul query string juga dilengkapi dengan fungsi parse untuk mengurai paket parameter-parameter beserta nilai yang terdapat di dalam URL. Untuk memahami cara kerja fungsi query string .parse, gunakan perintah-perintah berikut ke dalam terminal. Oke, jadi kita ketik, lanjut di bawah sini. Oke, var keys seperti ini sama dengan require seperti ini,
dalam kurung query string. Oke, query string seperti ini, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, berikutnya var text. Oke, seperti ini, sama dengan kategori. Oke, var text sama dengan kategori, sama dengan pakaian. Oke, sama dengan pakaian, dan seperti ini subkategori. Oke, dan subkategori sama dengan kaos, seperti ini. Berikutnya kita enter, lalu kita ketikkan ks.parse dalam kurung teks, seperti ini, lalu tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, nilai yang dihasilkan oleh fungsi query string.parse berada dalam bentuk array asosiatif, yang mana setiap elemennya merupakan pasangan kunci dan nilai. Hasil dari fungsi query string.parse tersebut dapat ditampung terlebih dahulu ke dalam variabel, sehingga pengaksesan elemennya dapat dilakukan lebih mudah. Oke, jadi misalnya sebagai berikut. Kita ketik lagi var parameters. Oke, seperti ini, var parameters sama dengan ks.parse dalam kurung teks, seperti ini. Kemudian kita enter. Berikutnya kita ketikkan parameters. Oke, parameters kategori. Oke, seperti ini, kategori, lalu kita enter. Berikutnya parameters. Oke, seperti ini, parameters dalam kurung pakaian. Oke, pakaian, seperti ini, lalu kita enter. Oke, atau parameters. Oke, seperti ini, dot kategori. Ini dot kategori, lalu kita enter. Berikutnya parameters. Oke, seperti ini, parameters dot subkategori, seperti ini, lalu kita enter. Nah, contoh penggunaan modul URL dari query string di dalam aplikasi dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke, jadi kita di sini kasih CLS, kita enter. Oke, kita Ctrl C dulu. Oke, kita ketikkan CLS untuk membersihkan layar. Oke, berikutnya kita buat file baru di dalam Node Project. Oke, kita beri nama query string. Query string, seperti ini ya, query string .js, lalu kita enter. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, berikutnya kita ketikkan scriptnya, var http sama dengan require, seperti ini, dalam kurung http. Oke, seperti ini, titik koma, kita enter. var URL sama dengan require. Oke, dalam kurung URL, seperti ini, titik koma, kita enter. Berikutnya var ks, seperti ini, sama dengan require dalam kurung query string
string. Oke, query string. Berikutnya kita kasih tanda titik koma, lalu di bawah var server. Oke, var server sama dengan http seperti ini. Var server sama dengan http dot create server. Oke, create server dalam kurung function. Oke, function request. Oke, request respon. Oke, respon. Berikutnya buka kurung kurang, kita enter. Var query. Oke, var query sama dengan url dot parse. Oke, dalam kurung request dalam kurung request dot url. Oke, kemudian request URL seperti ini. Oke, kemudian sini kita ketik query. Oke, query titik koma, lalu kita enter, lalu ketikkan var parameters. Oke, var parameters sama dengan keys.parse. Oke, seperti ini, keys.parse dalam kurung query titik koma seperti ini. Kemudian kita enter, respon. Oke, respon dot write head 200, buka kurung kurawal, konten tipe. Oke, konten tipe, lalu titik 2 seperti ini. Kemudian teks seperti ini, HTML. Oke, lalu kita beri tanda titik koma di sini, kemudian kita enter, respon dot write dalam kurung strong. Oke, respon dot write dalam kurung strong, kemudian dalam kurung strong, kemudian nama pet seperti ini. Oke, strong. Oke, berikutnya tambah url dot parse dalam kurung request. Oke, dalam kurung request dot url. Oke, seperti ini. Berikutnya kita kasih tanda titik path name.
path name seperti ini, tambah tambah BR, kemudian BR seperti ini, kemudian di sini kita beri tanda titik koma, lalu kita enter respon, dot write, respon dot write dalam kurung strong, strong daftar parameter, daftar parameter strong, seperti ini, BR, tutup. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita beri tanda titik koma, kemudian kita enter for var property, in parameter in parameters. Berikutnya kita enter respon, respon dot write dalam kurung property, ditambah property, ditambah seperti ini, titik 2. Berikutnya ditambah parameters, parameters property, parameter property tambah BR, kemudian beri tanda titik koma. Berikutnya kita enter respon n, respon.n titik koma. Berikutnya kita beri tanda titik koma, server.listen, dalam kurung 3000. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita beri tanda titik koma. Jadi seperti ini di bawah sini. Kita buat begini. Nah, seperti ini. Berikutnya kita Ctrl S, lalu kita ketikkan, kita jalankan ya, node query string, query string .cs, kemudian kita enter. Nah, setelah seperti ini, kita buka browser, kita ketikkan http //localhost localhost 3000 /catalog, seperti ini,
kategori. Nah, seperti ini, sama dengan pakaian. Oke, sama dengan pakaian. Dan subkategori sama dengan kaos. Kemudian kita enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi video saya sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.